Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi buat kita semua dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Sungguh bersyukur kalau pagi ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Tuhan yang begitu mengasihi kita dan yang senantiasa menyertai kita. Mari Bapak Ibu, kita masih akan melanjutkan belajar kita tentang Kristus. Ya, jangan pernah lupa, Dia adalah pribadi yang tertinggi di atas segala sesuatu. Amin. Dia yang termulia. Dia adalah segala-galanya bagi kita. Dia adalah pusat dari hidup kita, pusat dari iman kita. Segala kepenuhan hanya ada di dalam Kristus. Amin. Dan kalau kita ada di dalam Dia, maka hidup kita pun menjadi penuh. Kita tidak kekurangan sesuatu yang baik. Kita tidak kekurangan sukacita. Kita tidak kekurangan damai sejahtera. Kita tidak kekurangan perlindungan, pembelaan. Bahkan percayalah, Tuhan mencukupkan setiap kebutuhan kita. Amin. Dan pada kesempatan ini kita akan melanjutkan di Kolose pasal 2 ayat 11 sampai 23 yang berbicara tentang hidup di dalam kemerdekaan Kristus. Bapak Ibu merdeka di dalam Kristus? Amin. Kemerdekaan yang sejati. Itu sebabnya kalau kita sudah dimerdekakan di dalam Kristus, maka jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jangan kita mau terikat lagi ya pada apa yang Yesus sudah lepaskan dari dalam kehidupan kita. Supaya kita sungguh-sungguh menikmati kebebasan, kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Mari kita membaca Kolose pasal 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-23. Kolose pasal 2 ayat 11 sampai ayat 23. Saya membaca untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Kolose 2 ayat 11 sampai 23. Dalam Dia, maksudnya dalam Kristus, kamu telah disunat. Bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia, kamu dikuburkan dalam baptisan. Dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikiran yang duniawi. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, maksudnya Kristus,
dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu kepada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri seperti merendahkan diri, menyiksa diri, dan tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berbicara mengenai hidup di dalam kemerdekaan Kristus Bapak Ibu. Tentunya kita semua merindukan kemerdekaan. Amin. Kita semua merindukan yang namanya kebebasan. Tidak ada seorang pun yang ingin hidupnya terikat. Saudara, orang yang terikat tidak hanya hidupnya tidak nyaman, tetapi dia tidak akan bisa berbuat apa-apa dan akhirnya hancur. Saudara, kalau misalkan saudara Gary kan main keyboardnya bagus ya, coba saya ikat tangannya dua-dua. Selain gak nyaman, bingung mainnya kayak apa saudara. Pasti gak akan maksimal. Itu kalau ikatnya di depan, kalau ikatnya di belakang, masa main sama bibir ya. Nggak bisa Bapak Ibu. Semua orang tidak ingin hidup terikat. Itulah yang terjadi dengan keadaan manusia. Mulai dari awal sampai sekarang. Maksud saya awal kejatuhan. Apa yang terjadi dengan demo-demo hari-hari ini? Karena orang ingin bebas, orang ingin merdeka dari berbagai macam tekanan hidup. Dan saya yakin kita semua juga ingin menikmati kemerdekaan itu. Orang pergi ke gereja, orang beribadah, orang pergi ke sana ke sini untuk mengalami pembebasan, untuk mengalami kemerdekaan. Ini realita hidup. Saya yakin semua kita ingin bebas dari tekanan ekonomi. Amin Bapak Ibu. Makanya ada teologi kemakmuran. Ikut Tuhan semuanya beres. Ikut Tuhan kita jadi sukses. Ikut Tuhan kita jadi kaya. Kan itu yang dicari dunia sekarang. Saya yakin semua kita ingin bebas dari sakit penyakit. Kita ingin bebas merdeka dari rasa bersalah. Kita ingin bebas, kita ingin merdeka dari berbagai macam tekanan hidup lainnya Bapak Ibu. Nah, mengapa manusia menginginkan kebebasan? Karena memang manusia itu diciptakan untuk merdeka. Amin. Manusia itu tidak diciptakan untuk hidup di dalam perbudakan atau terikat, tidak. Manusia diciptakan untuk menikmati kemerdekaan di dalam kasih Tuhan. Saudara ingat, ketika Allah menciptakan Adam, menciptakan Hawa, mereka tidak terikat, mereka bebas, mereka merdeka, mereka bisa makan apa saja dari buah-buahan yang baik pada taman yang disediakan oleh Tuhan. Ya memang kecuali buah pohon pengetahuan tentang baik dan yang jahat itu, mereka bebas merdeka dari rasa takut, mereka bebas dari tekanan apapun juga, mereka bebas memiliki hubungan dengan Tuhan yang sangat luar biasa. Itu sebabnya kenapa kita merindukan kebebasan, karena memang kita tidak diciptakan untuk menjadi budak yang menghancurkan kehidupan kita. Tapi setelah kejatuhan dalam dosa, semuanya berubah. Amin Bapak Ibu. Amin. Semuanya berubah. Dan Alkitab mengajarkan bahwa sesungguhnya belenggu terbesar yang mengikat manusia itu bukanlah masalah ekonomi.
Belenggu terbesar yang mengikat manusia itu bukan masalah kesehatan. Belenggu yang terbesar yang mengikat manusia bukan keadaan hidup yang penuh dengan pergumulan ini, tetapi belenggu terbesar yang mengikat manusia itu adalah perbudakan dosa. Ini yang diajarkan Alkitab kepada kita. Bapak Ibu, dosa itu mengikat hati manusia. Dosa itu menjauhkan kita dari Allah. Makanya upah dosa adalah maut. Dosa itu membuat kita tidak mampu membebaskan diri kita dari kutuk, dari murka hukum Allah. Inilah sesungguhnya belenggu yang terbesar yang menguasai manusia. Tetapi puji Tuhan Bapak Ibu, Yesus sudah melepaskan kita dari dosa-dosa kita. Amin. Yesus telah menyelamatkan kita. Yesus telah memulihkan hubungan kita dengan Allah. Bahkan kita memiliki damai sejahtera dengan Allah. Tetapi saya mau mengatakan ironisnya Bapak Ibu, setelah seseorang percaya kepada Yesus, setelah seseorang menerima kemerdekaan di dalam Yesus, ternyata orang itu masih dapat kembali diperbudak. Masih dapat kembali terikat Bapak Ibu, bukan terikat oleh dosa-dosa yang mendatangkan penghukuman, tidak. Tetapi terikat oleh aturan-aturan manusia. Saudara, bukankah ada banyak aturan yang dibuat oleh manusia? Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Tidak boleh jamaah ini, tidak boleh jamaah itu, tidak boleh mengecap ini, mengecap itu. Jadi orang Kristen harus begini, harus begitu. Yang datangnya dari manusia. Orang yang sudah dibebaskan dari dosa masih bisa kembali diperbudak oleh legalisme. Maksudnya keselamatan itu bukan oleh anugerah, tetapi oleh usaha kita, oleh perbuatan baik kita. Kita harus melakukan sesuatu untuk mendapatkan keselamatan itu. Orang itu masih terikat oleh ukuran-ukuran kerohanian yang tidak bersumber dari Injil. Nanti saya akan berikan contoh di tengah-tengah khotbah saya. Manusia memberi ukuran tertentu, kamu akan selamat kalau kamu begini, kalau ibadahmu seperti ini, kalau doamu seperti itu, kalau cara liturgimu seperti ini. Padahal Yesus sudah memerdekakan kita, amin. Tapi kita masih kembali terikat, dibelenggu Bapak Ibu. Mungkin contohnya seperti ini, ada jemaat yang merasa diterima oleh Allah kalau dia telah melakukan aturan-aturan tertentu, kalau dia telah melakukan tradisi tertentu. Bukan karena pekerjaan Kristus telah selesai di kayu salib, bukan. Tapi karena dia melakukan usaha tertentu. Akibatnya banyak orang yang kehilangan sukacita ketika beribadah. Ada banyak orang yang kehilangan damai sejahtera ketika melayani Tuhan. Ada rasa takut. Sebab dia mendasarkan keselamatannya tidak pada kasih karunia Allah, tidak pada pekerjaan Allah, tetapi pada usahanya sendiri. Pada kesanggupannya mengikuti aturan-aturan tertentu yang tidak datang dari firman Allah. Bukankah banyak yang mengalami hal yang seperti itu Bapak Ibu? Dan itu terjadi di jemaat Kolose. Saudara, jemaat di Kolose adalah jemaat yang diselamatkan hanya oleh iman kepada Yesus Kristus. Seperti saudara dan saya. Amin. Amin. Tetapi jemaat di Kolose mulai kembali mengikatkan diri kepada peraturan-peraturan manusia. Kita membaca di dalam teks tadi, ada orang-orang yang mengajarkan bahwa Kristus saja belum cukup. Harus ditambah dengan ritual-ritual tertentu, harus ditambah dengan sunat, harus ditambah dengan menyembah makhluk-makhluk seperti malaikat-malaikat, menyiksa diri dan lain sebagainya. Sudah merdeka, sudah selamat, tetapi kembali terikat. Bukankah ada orang yang mengatakan seperti itu, kalau kamu tidak berpantang, kamu tidak akan selamat. Kristus tidak cukup.
Kalau kamu tidak ikut aturan ini dan itu, kamu tidak akan selamat. Kristus saja belum cukup. Itu sebabnya Bapak Ibu, melalui Kolose pasal 2 ayat 11 sampai 23 ini, Paulus menegaskan bahwa Kristus telah melakukan segala sesuatu yang diperlukan bagi keselamatan kita. Amin. Pekerjaan keselamatan itu sudah selesai. Yang percaya katakan amin. Tidak ada yang perlu ditambahkan pada pekerjaan Kristus untuk keselamatan saudara dan saya. Efesus pasal 2 ayat 8, 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Amin. Itu bukan hasil kemampuanmu mengikuti aturan-aturan tertentu. Atau mengikuti standar-standar kerohanian tertentu. Tidak. Kata Paulus, barang siapa percaya di dalam hatinya bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Dan barang siapa mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan, dia diselamatkan. Amin. Bukan yang lebih banyak puasa, bukan yang tidak makan ini, tidak makan itu, bukan yang berbahasa ini, berbahasa itu, bukan yang melakukan hal-hal tertentu, sunat, yang berdoa kepada malaikat-malaikat, bukan Bapak Ibu. Yesus disalib mengatakan sudah selesai. Percaya Bapak Ibu? Keselamatan adalah seluruh pekerjaan Allah yang memulihkan hubungan Bapak Ibu dengan Tuhan. Dan itu sudah selesai. Karena itu Bapak Ibu, orang yang telah dimerdekakan oleh Kristus tidak boleh hidup di bawah belenggu apapun juga. Tidak boleh hidup di bawah aturan-aturan manusia yang membawa orang merasa pekerjaan keselamatan Yesus tidak cukup untuk kita. Hanya Yesus, hanya Dia yang telah mengerjakannya. Tidak perlu ditambah dengan apapun juga. Amin. Nah, mari berbicara tentang kemerdekaan dalam Kristus. Saya mau menegaskan beberapa poin. Bapak Ibu yang pertama perhatikan. Ya, untuk memberikan kemerdekaan kepada kita, Paulus mengatakan bahwa Kristus itu sudah memberikan hati yang baru dalam kehidupan kita. Lu nggak ada amennya. Percaya Bapak Ibu telah diberikan hati yang baru? Bapak Ibu nggak perlu cari yang baru di toko mana atau di tempat mana. Pada waktu Bapak Ibu percaya kepada Yesus, Yesus sudah memberikan hati yang baru kepada Bapak Ibu saudara sekalian. Ini kebenaran. Dan jangan berpikir saudara masih membutuhkan sesuatu yang lain. Bapak Ibu sudah dimerdekakan dari hati yang dikuasai oleh berbagai macam dosa. Di dalam ayat 11 dan 12 tadi kita membaca. Ya, dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Bapak Ibu, Paulus berkata bahwa kamu telah disunat bukan dengan sunat yang dilakukan oleh tangan manusia, tetapi dengan sunat Kristus. Mengapa Paulus perlu mengatakan itu kepada jemaat di Kolose, Bapak Ibu? Sebab jemaat di Kolose mendapatkan tekanan dari orang-orang yang menganggap sunat jasmani dan berbagai-bagai macam ritual itu masih dibutuhkan menjadi syarat keselamatan. Bapak Ibu, untuk masuk surga kita tidak perlu disunat seperti orang Yahudi, Bapak Ibu. Amin. Amin. Kita tidak perlu melakukan ritual-ritual tertentu. Enggak perlu Bapak Ibu. Enggak perlu. Kamu jangan dengar orang-orang yang seperti itu. Sebab kamu telah menerima sunat Kristus
Ini bukan tindakan fisik sama sekali. Ini perubahan yang dikerjakan oleh Allah di dalam hati manusia. Ini sunat Kristus. Kita telah diberi hati yang baru. Ini bicara tentang keselamatan yang sejati. Itu sebabnya Bapak Ibu kita harus paham ini. Kita sudah diberikan hati yang baru. Kita sudah menerima sunat Kristus. Bapak Ibu yakin dengan ini? Ini berkat Allah yang sangat besar. Memang dalam perjanjian lama, sunat itu menjadi tanda umat perjanjian, dimulai dari Abraham. Ya. Sebagai tanda perjanjian secara fisik, tetapi dalam perjanjian baru, tanda perjanjian bukan lagi secara fisik Bapak Ibu, bukan lagi secara jasmani, tetapi tanda perjanjian itu bicara soal hati yang diperbaharui oleh karya Roh Kudus. Ini kekristenan yang tulen, dimulai dari hati. Makanya Bapak Ibu, keselamatan itu tidak dimulai dari yang jasmani. Keselamatan itu tidak dimulai dari perubahan perilaku. Keselamatan itu selalu dimulai dari perubahan hati. Amin. Yesus mengubah hati kita. Dan ini menuntun kepada perilaku yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Makanya Yesus tidak hanya sekedar datang untuk merubah perilaku kita, tetapi memberikan hati yang baru di dalam setiap kehidupan kita. Dan dari hati yang baru itulah lahir kehidupan yang baru. Amin. Orang yang hatinya baru, cara bicaranya baru Bapak Ibu. Orang yang hatinya baru, perilakunya akan baru. Orang yang hatinya baru, keputusan-keputusannya baru. Seperti yang dikehendaki oleh Kristus. Jadi keselamatan tidak dimulai dari perubahan fisik. Dan Paulus menghubungkan itu dengan baptisan Bapak Ibu. Kenapa? Baptisan itu bukan syarat keselamatan. Baptisan itu tanda lahiriah bahwa kita telah menerima hidup yang baru. Amin. Bahwa kita telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bahwa kita telah dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Manusia lama kita telah disalibkan bersama-sama dengan Kristus dan kini kita hidup di dalam hidup yang baru karena Yesus memberikan hati yang baru kepada kita. Amin Bapak Ibu. Ini loh kekristenan yang sejati. Nah zaman sekarang ini orang banyak mengubah penampilan, tetapi hatinya enggak berubah saudara. Waduh cara ibadahnya luar biasa. Kalau memuji Tuhan sampai nangis di foto, oh, haleluya. Terima kasih Yesus. Tapi hatinya tetap jahat saudara. Ada yang seperti itu? Ada orang tua yang stres. Anakku lek kebaktian rajin pelayanan tapi di omah kasar. Ada yang pernah mengalami seperti itu? Supaya anak-anak adil, anak-anak lihat papa mamanya, kalau ibadah, loncat saudara, kalau sudah kebaktian saudara, tapi di rumah juga masih kasar saudara. Keputusannya tidak berdasar firman. Manusia sekarang merubah perilaku, merubah penampilan, tapi hati masih dikuasai dosa. Ngeri enggak Bapak Ibu? Yang punya pengalaman boleh berkata amin. Oh puji Tuhan, eklesia memang luar biasa. Tampilannya pendeta saudara ya pakai baju kolar, tapi hatinya penuh iri, penuh dengki. Cara kerjanya enggak rohani saudara. Halo, masih menipu, tidak segan-segan mencelakai orang lain. Ada yang seperti itu? Bapak Ibu, kekristenan selalu dimulai dari hati. Ya, izinkan saya mengatakan, orang bisa rajin beribadah, orang bisa pelayanannya hebat. Seorang pendeta boleh punya pengikut yang sangat banyak, memiliki teologi yang sangat luar biasa, tetapi
masih ada kesombongan di dalam dirinya, ada iri hati, ada kepahitan, ada dosa-dosa yang belum dibereskan sama sekali. Saudara kan, makanya jangan kaget ada pendeta tetapi melecehkan jemaatnya, melecehkan anak angkatnya. Ada pendeta-pendeta yang melakukan sodomi, penipuan. Haleluya Bapak Ibu. Ada orang yang mencari popularitas bagi dirinya sendiri. Tidak mengarahkan orang kepada Yesus, tapi menuntun orang memuliakan dirinya sendiri. Bapak Ibu, Allah tidak hanya menginginkan perubahan di luar penampilan fisik kita. Allah menginginkan pembaharuan dari dalam hati kita. Kita telah menerima sunat Kristus. Bukan sunat yang dikerjakan oleh tangan manusia. Itu sebabnya saudara, kalau kita menjadi percaya Yesus, pertanyaan penting bagi kita, sudah berapa, bukan sudah berapa lama saya jadi orang Kristen, seberapa rajin saya melayani Tuhan, tetapi apakah hati saya sudah diubahkan oleh Tuhan? Amin. Saudara-saudara, minggu lalu saya katakan seperti ini, kalau ketemu orang yang jelas-jelas jahat, kita bisa mudah menghadapinya. Tapi kalau ketemu orang yang penampilannya baik seperti malaikat, saudara ya, menggunakan atribut Kristen, kalau ngomong sopan, tapi hatinya penuh dengan kejahatan, itu bahaya. Lebih bahaya mana Bapak Ibu? Banyak orang yang sudah terperdaya, ya. Kalau kita diajak meninggalkan Yesus itu nggak akan pernah mau, pasti nggak akan mau. Ya. Coba orang bilang, Pak Doni, tinggalkan istrimu lah, itu ada yang lain. Saya nggak mau. Tapi kalau orang deketin saya, ngajak saya makan, ngobrol, Om saya perlu curhat, berdoa, tiba-tiba datang berdua, saudara, bahaya itu. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya. Setan itu begitu cara kerjanya. Jangan diperdaya, kata Paulus kemarin. Itu sebabnya kemerdekaan yang sejati itu terjadi ketika Kristus mengubah hati kita. Sebab hati yang diperbaharui, hati yang diubahkan, tidak lagi diperbudak oleh aturan-aturan manusia. Tidak lagi diperbudak oleh legalisme Bapak Ibu. Tidak lagi diperbudak oleh tradisi-tradisi yang menyimpang dari Injil. Sebab hati yang telah diubahkan oleh Tuhan. Hati yang hidup hanya oleh kasih karunia Allah. Kita ini punya hati yang baru semua karena pekerjaan Tuhan. Amin. Ya, Dia memberikan hati yang baru. Dia tidak hanya memperbaiki perilaku kita, tetapi memberikan hati yang baru. Makanya datang kepada Yesus, bukan kepada sesuatu yang lain. Saya tahu kita semua membutuhkan banyak kemerdekaan. Tetapi setelah saudara dimerdekakan dari dosa, Yesus bertanggung jawab atas kehidupan kita. Amin. Dia mengatakan, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kamu. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan kamu. Dia berkata, jangan khawatir, jangan takut. Mari kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dialah yang terutama, dialah segala-galanya bagi kita. Dia cukup bagi kita. Jangan mau diperbudak oleh hal-hal yang lain. Tuhan mau kita datang ke tempat ini karena kita sudah tahu bahwa kita sudah dibebaskan. Bukan untuk mendapat kebebasan. Kita sudah dimerdekakan di dalam Kristus. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua Bapak Ibu. Ya, bagaimana Kristus memberikan kebebasan kepada kita. Kristus itu menghidupkan orang-orang yang mati secara rohani. Amin. Coba kita lihat ayat yang ke-13. Kata Paulus, kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, perhatikan frasa berikutnya, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni
segala pelanggaran kita. Amin. Bapak Ibu percaya telah dihidupkan dari kematian rohani. Bapak Ibu percaya telah diampuni segala pelanggaran-pelanggaran kita. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Amin. Tiada kau ingat lagi kesalahanku. Jauh ke dalam tubir laut. Amin. Percaya Bapak Ibu? Lihat, kita bukan orang yang sakit secara rohani, tetapi kita orang yang mati secara rohani. Orang sakit bisa cari pertolongan Bapak Ibu, tapi orang mati ya sudah selesai. Orang mati tidak bisa berbuat apa-apa. Inilah gambaran semua manusia yang berdosa. Kita mati secara rohani. Jadi dosa itu bukan sekedar membuat manusia hidupnya lebih buruk, bukan. Tetapi memisahkan kita dari Allah, sumber kehidupan itu. Itulah bahayanya dosa. Menghalangi kita. Karena itu manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya dari dosa. Baik melalui peraturan-peraturan manusia, melalui ritual-ritual, ataupun usaha moral lain yang gak bisa. Kabar baiknya, Yesus telah bertindak untuk menghidupkan kita terlebih dahulu. Amin. Yesus sudah mengampuni segala pelanggaran-pelanggaran. Bukan karena kita layak diampuni, bukan karena kita memiliki kebaikan tertentu, tetapi karena keputusan kehendaknya, karena kasihnya, saudara dihidupkan dari kematian rohani dan diampuni dosa-dosa saudara. Itu sudah selesai Bapak Ibu. Makanya pujian lama itu, sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas. Haleluya. Jangan mau diperhamba lagi Bapak Ibu. Kamu enggak gini, kamu enggak selamat. Kesana loh, ada yang bisa memberikan keselamatan. Kesana loh hebat, ke situ loh hebat. Saudara, hanya Yesus yang hebat. Nggak ada yang lain. Karena takutnya orang berani bayar harga, rombongan ke sana, rombongan ke sini. Kalau enggak berdoa di sebuah goa tertentu rasanya enggak merdeka, saudara. Kalau perlu berdoa di palungan sana, saudara. Kalau enggak berdoa di tempat tertentu rasanya doanya enggak dijawab oleh Tuhan. Halo? Amin Bapak Ibu? Sudah diampuni? Ada yang masih merasa, aku kok diampuni? Ada orang yang bilang, aku lihat sembahyang ini harus di gua ini, di gua itu. Hah? Masuk ke kamar, kunci tempat tidur, berdoalah. Allah yang Bapa yang tersembunyi, dia melihat doa-doa yang didoakan di tempat yang tersembunyi. Bahkan di kamarmu, tidak harus di mana-mana. Makanya Paulus katakan berdoalah setiap waktu di dalam roh. Mari kita bersyukur Allah telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Itu bukan hasil usaha kita, tetapi karena Allah yang menyelamatkan kita. Bapak Ibu, kehidupan baru hanya dimungkinkan karena Yesus telah mati dan bangkit untuk keselamatan jiwa kita. Kebangkitannya bukan sekedar sejarah, tetapi menjadi sumber bagi keselamatan jiwa kita. Dan kita sekarang melalui kematian dan kebangkitan Yesus, kita memiliki hidup yang dipulihkan dengan Allah. Amin. Enggak ada yang lain. Kadang saudara kalau udah dipegang tangan, kepalanya diuyek-uyek, rasanya belum diampuni dosanya saudara. Iya Pak ya? Halo? Sampai maju kepengen diuyek-uyek.
aku merdekakan kamu dari dosa. Lepaskan dia Yesus. Udah dilepaskan, mau dilepaskan apa lagi saudara? Nanti saudara ke salon, nanti rusak semua loh rambutnya. Tapi kalau rusak rambut enggak apa-apa, rusak hatinya, rusak imannya itu yang bahaya Bapak Ibu. Amin. Kadang-kadang orang masih bilang gini, Om, lepaskan saya Om. Yesus yang melepaskan kamu itu sudah selesai. Tinggal kamu berdiri teguh dalam iman atau tidak. Amin. Amin. Saya enggak mau ngambil kemuliaan Tuhan Bapak Ibu ya. Ya, kita teriak-teriak dalam nama Yesus, aku lepaskan kamu dari dosa. Loh saudara, untuk saudara lepas dari dosa, hanya perlu terima Yesus. Yesus, aku terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku secara pribadi. Aku percaya bahwa Engkau telah mati dan bangkit untukku. Dan aku percaya Engkaulah Tuhan satu-satunya. Amin. Langsung bebas saudara. Siapa kita manusia? Kepada anak-anak saya hanya mengajarkan Injil. Saya enggak pegang kepalanya, enggak tak uyak-uyak saudara. Karena barang siapa yang percaya dia diselamatkan, amin. Bukan yang diuyak-uyak kepalanya. Haleluya. Tapi orang ini memang kebutuhannya itu perasaan ya. Tapi Yesus tidak main perasaan, Yesus bicara soal kebenaran. Dan mari kita bicara soal kebenaran, amin. Ini firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, seharusnya kebenaran ini membuat kita mengucap syukur, membuat kita berterima kasih, membuat kita lebih rendah hati lagi. Jangan ada yang merasa berpikir lebih layak diselamatkan oleh orang lain. Atau ada yang merasa aku tidak layak diselamatkan. Aku butuh orang-orang meneguhkan saya. Aku butuh ritual tertentu. Mungkin mandi kembang seperti itu ya. Enggak Bapak Ibu. Semua dikerjakan hanya oleh Kristus yang patut kita percayai. Amin. Dan ini memberi pengharapan yang besar bagi kita. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni oleh Tuhan. Sekalipun dosa kita merah seperti kermisi, merah seperti kain kesumbakan, putih seperti salju, putih seperti bulu domba, tentunya domba yang putih. Ya, mari kita memandang semua orang sebagai orang-orang yang menerima belas kasihan Allah untuk mengalami perubahan hidup. Amin. Nah itu yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu, bagaimana dia memerdekakan kita karena Kristus telah menghapus surat hutang dosa kita. Wow, ini kebenaran yang harus kita syukuri. Kebenaran yang harus kita pegang. Ayat 14 Bapak Ibu kita baca. Dengan menghapus surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Setelah Paulus menjelaskan bagaimana Yesus telah menghidupkan kita kembali dari kematian rohani, sekarang dia memberitahu caranya bagaimana dia menghidupkan kita kembali dengan menghapus surat hutang kita. Dengan memakukan surat hutang itu pada kayu salib. Ini adalah gambaran yang sangat dikenal pada zaman itu saudara. Surat hutang itu adalah dokumen yang berisi kewajiban seseorang kepada orang lain. Itu surat hutang. Selama hutang itu belum dilunasi Bapak Ibu, maka surat itu mengikat kita. Kita bisa dipenjara kalau itu tidak membayarnya. Surat hutang itu mengikat kita untuk bayar hutang. Itulah keadaan kita Bapak Ibu sebelum kita percaya Yesus. Setiap dosa-dosa yang kita telah lakukan Bapak Ibu itu menjadi bukti bahwa kita ini sudah melanggar kekudusan Allah. Dosa kita bukan hanya besar Bapak Ibu, tetapi mustahil untuk kita bayar, untuk kita lunasi. Enggak mungkin kita bisa. Tidak ada jumlah perbuatan baik, ibadah, persembahan, apapun itu, pelayanan kita yang luar biasa,
itu bisa menghapus dosa kita di hadapan Allah. Enggak ada sama sekali, enggak ada yang bisa kita lakukan. Tetapi puji syukur kepada Yesus Kristus. Yesus tidak hanya mengurangi hutang kita Bapak Ibu, tetapi dia menghapus hutang kita. Percaya hutang dosamu telah dihapus oleh Tuhan. Loh, kalau percaya jangan mau diperbudak oleh apapun lagi. Udah selesai. Haleluya Bapak Ibu. Yang kita butuhkan adalah mengucap syukur. Pada zaman Romawi, surat hutang yang udah dibayar lunas, itu ditandai saudara dengan coretan. Dan surat hutang kita tidak hanya ditandai dengan coretan, tetapi Tuhan telah menghapus itu. Ya, menghapus itu. Sudah enggak ada surat hutang lagi, sudah dipakukan di kayu salib. Karena itu kita enggak lagi hidup di bawah penghukuman. Tidak ada penghukuman bagi orang yang percaya kepada Yesus. Kita ini hidup di bawah kasih karunia Allah. Amin. Bapak Ibu percaya? Jangan pikir-pikir, Tuhan aku mau bayar hutangku dengan begini. Enggak, sudah selesai. Ya, tapi manusia itu merasa kalau enggak melakukan sesuatu itu kayaknya enggak gimana gitu. Bapak Ibu, banyak orang Kristen yang sesungguhnya telah menerima pengampunan, tetapi dia tidak menyadari bahwa dirinya telah menerima pengampunan. Sehingga dia tidak bisa benar-benar menikmati kebebasan dari ikatan dosa itu. Orang-orang yang masih terus dihantui oleh kegagalan masa lalu, seolah-olah pengorbanan Kristus belum cukup untuk mengampuni mereka. Sehingga orang masih perlu pergi ke sana ke orang-orang yang bisa memberikan perasaan tenang. Wis tak beres, no, tak lepaskan kamu ya. Dalam namanya aku lepaskan kamu. Saudara sudah lepas kok dilepaskan apanya lagi sih? Bapak Ibu lebih percaya kepada firman atau lebih percaya kepada tindakan manusia? Setelah saya mengenal Yesus, saya enggak mau terikat oleh tradisi masa lalu. Saya enggak mau. Seolah-olah saya butuh tolong ya Om doakan saya supaya saya lepas. Saya sudah bebas oleh darah Yesus dan oleh karena saya percaya kepadanya. Amin. Amin Bapak Ibu bisa percaya? Ini penting. Jangan sampai kita seperti orang-orang yang masih berusaha untuk memperoleh keselamatan melalui usahanya sendiri. Berpikir dengan melakukan ini, melakukan itu. Ingat kalau kita berbuat baik, ingat kalau kita melayani, ingat kalau kita pagi ini beribadah, karena kita sudah diselamatkan. Tidak ada tekanan, tidak ada intimidasi. Kita datang dengan seluruh hidup kita. Kita menyanyi dengan ucapan syukur. Kita berdoa, kita menyembah Tuhan. Kita memberi sebagai ucapan syukur. Bukan memberi untuk lebih dikasihi. Bukan memberi untuk lebih diberkati. Tidak. Kita memberi karena kita sudah hidup di dalam Allah. Mengalami kepenuhan Kristus. Kita sudah mendapatkan semua yang kita butuhkan di dalam Tuhan. Ini kekristenan yang sejati. Bapak Ibu, salib mengajarkan kepada kita, dosa kita begitu serius sehingga Yesus harus mati di atas kayu salib untuk menebusnya. Dan yang kedua, betapa besar kasih Allah kepada saudara dan saya. Mari kita semakin mengasihi dia. Jangan hidup lagi sebagai, debitur rohani. Yang merasa masih harus membayar hutang kepada Tuhan. Saudara telah dibebaskan dari hutang-hutang dosa itu. Datanglah sebagai orang yang sudah dimerdekakan. Saudara, kalau orang menghapus hutang saya akan melayani dia dengan sukacita. Saya udah enggak kepikiran utangnya lagi, utangnya udah dihapuskan. Kita bersukacita karena kita sudah dimerdekakan. Hidup dengan rasa syukur, hidup dengan sukacita. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Yesus. Jangan terikat oleh berbagai macam aturan-aturan duniawi. Hal yang keempat Bapak Ibu, Kristus itu
untuk memerdekakan kita, dia telah mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan. Amin. Dia telah mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan. Ayat yang ke-15, ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Bapak Ibu, pada zaman Romawi ketika seorang raja memenangkan perang, maka apa yang terjadi? Ia akan mengadakan arak-arakan, saudara. Di depan raja dan pasukannya, pengawalnya. Di tengah itu para tawanan. Dan di belakang itu pasukan yang menjaga mereka. Artinya apa? Mereka dipermalukan, mereka sudah kalah. Tidak ada kuasanya lagi, tidak ada kemampuan untuk melawan. Dan itulah gambaran dari keselamatan jiwa kita. Dengan matinya Yesus disalib, kuasa dosa telah dikalahkan. Ketika Yesus bangkit dari kematian, maut telah dikalahkan. Maut tidak berkuasa atas diri Yesus, dan maut tidak berkuasa atas saudara dan saya. Itu enggak ada amennya. Kita menang, Bapak Ibu. Iblis malu. Ya. Sekalipun iblis masih bekerja sampai hari ini, tapi dia adalah singa ompong. Amin. Ya. Kata Petrus, berjagalah, waspadalah, sebab iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari orang yang dapat telannya. Oh ya, kalau singa kan mencabik-cabik dulu ya, kalau menelan itu kan ular ya. Iblis itu masih menggoda, masih menipu, tetapi enggak punya kuasa untuk mengikat kita. Amin. Dia enggak punya lagi hak atas hidup kita yang ada di dalam Kristus. Dia enggak punya kekuatan apa-apa. Ya, makanya jangan lagi takut Bapak Ibu ya. Terus-menerus takut pada kuasa gelap. Om, doa rumahku om, mbok diminyain, mau minyak bimoli atau minyak apa? Tropicana. Saudara sudah dibebaskan. Mereka sudah dilucuti, mereka sudah dikalahkan. Kok kita masih takut, itu gimana sih? Masih takut pada kutuk keluarga, yakin kutukmu udah dipatahkan oleh Tuhan? Ya, jangan datang sama saya om, lepaskan saya dari kutuk keluarga. Yesus sudah melepaskan Bapak Ibu Saudara. Saya nggak bisa melepaskan kutuk Bapak Ibu Saudara, jujur saya nggak bisa. Yesus telah melakukannya di atas kayu salib. Dan saya nggak mau orang datang sama saya untuk minta didoakan lepas dari kutuk. Nggak ada. Banyak orang yang takut sama ilmu hitam. Saudara, nggak ada kekuatan yang mampu menjamah anak-anak Tuhan. Bapak Ibu, memang kita tidak boleh meremehkan pekerjaan iblis. Sebab dia itu penipu, pendusta, menipu saudara. Menipu saya untuk tidak mempercayai pekerjaan Kristus. Fokus kita bukan pada kuasa iblis, fokus kita pada pekerjaan Kristus yang telah menyelamatkan jiwa kita. Kita tetap melakukan peperangan rohani, tetapi peperangan rohani bukan berarti kita sibuk mencari setan, memerangi dia dengan doa, menengking-nengking dan lain sebagainya. Tidak Bapak Ibu, peperangan kita adalah melawan tipu muslihat iblis. Mereka bekerja melalui orang-orang yang menyamar, saudara. Peperangan kita adalah berdiri teguh dalam iman bahwa Tuhan sudah menyelamatkan jiwa kita. Peperangan kita adalah tetap setia kepada Injil Yesus Kristus. Kita tidak memperoleh kemenangan karena usaha kita. Kita sudah menang dan kita dipanggil untuk tetap teguh di dalam kemenangan itu. Sebab pekerjaan iblis itu menipu. Ya, nggak perlu perang-perangan, bawa pistol dan lain sebagainya. Nggak perlu cari-cari tempat, keliling-keliling ke tempat-tempat gelap lalu bawa garam. Dalam nama Yesus aku kalahkan. Nggak perlu saudara. Saudara yakin Yesus sudah melucuti semua penguasa-penguasa itu? Percaya Bapak Ibu ya.
Jangan mau dibohongin, ini firman Tuhan, ini bukan firman saya, ini firman Tuhan. Dan ini kebenaran. Dan pendeta-pendeta, calon-calon pendeta ini, mahasiswa-mahasiswi ini, jangan nanti membujui jemaat, ya. Mengatakan kamu butuh begini, kamu butuh begitu. Kita hanya butuh Yesus, amin. Itu sebabnya yang kelima, jangan lagi kembali terikat pada legalisme. Keselamatan karena aturan-aturan manusia. Ayat yang ke-16, karena itu janganlah kamu biarkan orang-orang menghukum kamu mengenai makanan, minuman, hari raya, bulan baru, atau hari sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Sedang wujudnya ialah Kristus. Janganlah kamu membiarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang-orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat serta berkanjang kepada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikiran duniawi. Jangan mau menundukkan diri lagi. Jangan terikat oleh legalisme. Katakan, aku sudah bebas, aku sudah merdeka oleh pekerjaan Yesus di atas kayu salib. Kadang kita suka melihat orang-orang yang berkanjang kepada penglihatan-penglihatan. Berkanjang itu artinya sangat memperhatikan, serius dengan penglihatan-penglihatan. Yang lihat inilah, ngelihat itulah. Aku lihat di rumahmu ada setan di sana. Aku lihat di rumahmu ada gondoruo di sana. Ayo kita doa, ayo kita cari sesuatu, cari minyak untuk mengusir. Saudara, aduh. Mereka sudah dilucuti Bapak Ibu, amin. Amin. Cek seneng nih, ya om, ada pendeta bilang om, di rumahku, di sumurnya itu ada gondoruo om. Ayo om ke rumah, om doa om supaya pergi om. Nah itu saudara. Lalu saya bilang gini, jangan, gak perlu, kamu sudah bebas. Cok digubris wes. Percaya Yesus udah memberkatimu. Ah pendetaku jireh, bukan jireh saudara. Akhirnya panggil orang lain. Tolong Pak Pendeta, wani piro kowe. Lalu dia pura-pura doa, dalam nama Yesus, tak waduh, tak buang iblisnya. Puff, waduh keren saudara. Ini sudah tak ikat. Ini sudah tak buang loh ya. Kamu harus merasa aman. Aduh, saudara merasa aman karena manusia atau karena pekerjaan Yesus? Haleluya. Haleluya Bapak Ibu. Saya di GBC loh gak pernah tak ikat itu iblis-iblis saudara. Padahal tonggoni kuburan saudara ya. Ada yang melihat ini, melihat itu, saya enak itu tidur saudara. Saking enaknya tidur lewemu awak ya saudara. Ada yang bilang, Pak Doni yang Pak Pendeta kemarin, saya melihat itu, ini di belakang itu Pak Doni ada, aduh sudahlah. Kita cerita firman Tuhan aja lah, enggak usah cerita-cerita yang dilihat-lihat seperti itu. Lagi anak-anak takut sekali, lihat nenek-nenek lah. Mana tuh yang pengerja tidur di asrama itu. Kalau nenek-nenek bawa emas ya terima emasnya lah. Kakek-kakek lah. Tapi jangan om-om tante-tante ya, bahaya ya. Percaya firman Bapak Ibu? Ya, mari. Karena itu janganlah kamu membiarkan dirimu dihukum mengenai makanan dan apapun juga. Kalau Yesus sudah memerdekakan kita, maka kita benar-benar merdeka. Bapak Ibu, semua ritual-ritual, sunat, hari raya, semua sudah digenapi di dalam Yesus. Sunat Kristus, ya Paskah sudah digenapi di dalam Yesus. Enggak perlu lagi potong domba dan lain sebagainya. Yesus sudah menebus dosa-dosa kita di kayu salib. Wujudnya semuanya ada di dalam Kristus. Saudaraku, bayangan itu pasti menunjukkan kepada sesuatu yang asli. Kalau kita sudah ketemu yang asli, kita enggak butuh bayangannya. Amin. Saudara mau memeluk bayangan atau memeluk Kristus? Saudara, saya punya cincin kawin ini. Yang satu dapat hadiah dari istri saya ini.
Ada yang protes, Pak Doni kok cincinnya 2, apa bojone loro? Oh situ saudara. Tapi saya mau katakan, cincin ini hanya bayangan bahwa saya sudah menikah. Saya enggak akan mencintai cincin kawin ini lebih dari mencintai istri saya. Lek cincinku ceblok tak goleki sampai gak turu, bojoku hilang tak jarno ae, saudara. Apa seperti itu? Halo? Lek cincinnya rusak, saudara nangis gak ketulungan. Bojone loro di jarno ae tinggal mancing. Saudara mau mencintai Yesus atau mencintai bayangannya? Ritual-ritual perjanjian lama. Saya nggak pernah cium cincin saya, saudara. Ojo diterusno kok, saudara, pikirannya aneh-aneh. Amin. Saya nggak pernah memeluk cincin saya. Cincinku enggak ada, saudara. Ini penting bagi kita semua. Mari Bapak Ibu, jangan membanggakan sesuatu yang lain. Tapi banggakanlah Yesus. Legalisme menjadi tantangan gereja hari-hari ini. Meskipun bentuknya berbeda, tidak seperti masa-masa perjanjian baru. Saudara, seringkali kerohanian diukur dari hal-hal yang tampak di luar. Cara berpakaian, tradisi, gaya ibadah, kebiasaan-kebiasaan tertentu. Memang semuanya itu baik Bapak Ibu. Tetapi hanya Yesus yang sesungguhnya memerdekakan kita. Mari, berkat karunia rohani itu penting. Tetapi tidak ada yang lebih penting daripada Yesus. Ya, yang keenam, yang terakhir, Bu Cik Dowo nih. Bapak Ibu, yang terakhir, Kristus memanggil kita hidup dalam kebebasan, bukan dalam aturan manusia. Amin. Ayat 20-23. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapa kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan? Seolah-olah kamu masih hidup di dunia. Jangan jama ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini walaupun perhatikan nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri serta merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Bapak Ibu, banyak orang malah hanya untuk memuaskan dirinya sendiri, perasaannya, egonya. Kita harus puas hanya dengan Yesus. Amin Bapak Ibu. Ingat pujian lama itu, ku sungguh puas, puas dengan sunat, enggak ya? Ku sungguh puas, puas dengan ritual, enggak Bapak Ibu. Rasanya kalau udah ritual itu semuanya beres. Tapi pujian itu mengatakan, ku sungguh puas, puas dengan Yesus, ku sungguh puas, puas dengannya. Apa? Keperluan dia cukupkan. Ku puas, ku sungguh puas, puas dengannya. Mari Bapak Ibu. Hati kita sudah diperbaharui, amin. Kita sudah dihidupkan dari kematian rohani. Hutang dosa kita sudah dihapuskan. Kuasa kegelapan sudah dikalahkan. Dan kita telah dibebaskan dari perbudakan legalisme. Itu sebabnya, mari jangan mencari keselamatan melalui usaha manusia. Jangan dibelenggu oleh aturan-aturan manusia. Jangan mengukur kerohanian dari penampilan luar. Tetapi terima Yesus dan hiduplah di dalam kemerdekaan dengan Yesus. Amin. Mari sama-sama kita berdiri.